Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak buka dulu dengan salam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya, silakan Bapak dibantu memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa sesuai dengan imannya masing-masing. Juga mulai. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ini yang tidak satu berangkat semua. Nah, kelas adalah C. Sekarang ada 22. Selanjutnya kita melanjutkan yang kemarin, materi kita terkait dengan berpikir komputasional. Berhubung kemarin kita belum sempat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, hari ini agenda kita adalah melanjutkan berpikir komputasional dengan menyelesaikan masalah di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita masih bermateri berpikir komputasional. Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melakukan pembelajaran ini, murid diharapkan mampu menerapkan konsep berpikir komputasional dengan meliputi 4 pilar. Yang pertama adalah dekomposisi, kemudian pengenalan pola abstraksi algoritma, dan dihubungkan dengan konteks pengelolaan data. Jadi nanti akan Bapak sajikan data terkait masalah sampah yang ada di sekolah kita. Yang kedua, yaitu menyusun solusi sistematis berbasis data dengan bantuan perangkat digital. Nanti ada waktunya kita kolaborasi dengan perangkat digital menggunakan spreadsheet. Bapak lanjutkan. Rencana kita nanti ada 3 siklus ya. Pertama ada diskusi, kemudian nanti perwakilan kelompok akan presentasi ke depan, dan terakhir nanti kita ada games pakai kartu seperti ini. Bisa ulangi sampai sini? Next, berikutnya ini contoh masalah. Masalah bukan ya kira-kira? Kira-kira gambar apa yang Bapak sajikan di depan? Sampah. Di mana lokasi gambar ini diambil? Di? Ini TPA-nya mana? Di TPA SMP Negeri 3 Kalasan yang letaknya di dekat parkiran sepeda. Apakah kalian melihat adanya masalah dari foto atau gambar tersebut? Kira-kira bisa dicari solusinya nggak? Nah, sekarang Bapak punya data. Selama bulan Juli 2025, ini Bapak petakan menjadi 4 minggu. Kemudian Bapak petakan lagi menjadi 5 hari, sehingga diperoleh data seperti yang ada di depan. Kalau melihat data yang ada di depan, kira-kira informasi apa yang bisa diambil? Jika data ini hanya berupa angka mita atau hanya yang Bapak tampilkan di depan, apakah mudah dipahami? Langsung dapat sesuatu? Nah, perlunya data yang ada di depan, atau nanti kita di sini akan saling bekerja sama dalam kelompoknya untuk mencari solusi bagaimana data yang mentah yang ada di depan itu biar mudah untuk dipahami. Tentunya penyelesaiannya harus dikaitkan dengan konsep berpikir komputasional dengan meliputi 4 pilar tadi. Nah, sekarang Bapak lanjutkan. Apakah bisa masalah di atas diselesaikan dengan berpikir komputasional? Kira-kira bisa nggak? Nah, next berikutnya dari informasi yang Bapak sajikan tadi terkait dengan sampah itu sebagai stimulus kalian
atau masalah awal yang harus kalian pecahkan dalam kelompok kalian masing-masing. Nah, Bapak sudah bentuk kelompok. Agenda kita diskusi kelompoknya adalah 30 menit. Jadi nanti setelah Bapak tampilkan kelompok 1 sampai dengan kelompok 8, silahkan menempatkan diri, menempati tempat yang sudah Bapak sebutkan tadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 yaitu Bintang Akila, Ragil, dan Janu, silahkan. Yang lain menempati kelompok yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 sampai dengan kelompok 8. Diamati dari awal sambil dituliskan anggota kelompoknya siapa saja dan kelompok berapa. Bapak sampaikan informasinya dulu. Di situ sudah ada tujuan pembelajaran. Sebelum tujuan pembelajaran itu identitasnya silahkan diisi dulu, nama anggotanya siapa saja. Karena di situ tidak ada kolom untuk mengisi kelompok berapa, dituliskan aja pakai 1 atau 2 dan seterusnya sesuai dengan kelompoknya. Kemudian kelasnya kelas 7C. Next, berikutnya setelah kalian mengisikan identitas, di poin A itu ada eksplorasi masalah. Masalah yang Bapak saksikan di lembar kerja itu sesuai yang ada di depan layar tadi terkait dengan sampah. Kemudian di bawahnya ada kolom, itu silahkan diisi, didiskusikan dengan anggota kelompoknya, kemudian diisi. Yang termasuk ke dalam dekomposisi itu stepnya bagaimana, apa yang didekomposisi, kemudian pengenalan polanya bagaimana, abstraksinya bagaimana, dan algoritmanya bagaimana. Intinya adalah di lembar kerja ini kita akan merubah atau mengolah informasi yang tadi kalian sebutkan itu belum diambil. Poin pentingnya yang dapat di sini apa? Diambil dari sini itu apa? Diolah. Harapannya setelah diolah itu kalian bisa menyimpulkan, oh dari data tadi itu didapatkan misalkan hari Jumat itu menyumbangkan sampah plastik terbesar. Nah nanti kita tahu di hari Jumat emang ada kegiatan apa sih? Atau misalkan di hari Senin itu ternyata banyak menghasilkan sampah plastik. Di hari Senin itu ada kegiatan apa? Dan seterusnya. Jadi sampai menyimpulkan. Oke, silakan ini dikerjakan di dalam kelompoknya masing-masing. Durasi waktunya 30 menit. Penyelesaiannya itu kan ada 4 pilar tadi ya, dekomposisi. Sudah, sekarang waktunya kita untuk menyampaikan ide atau presentasi dari 8 kelompok yang sudah mengerjakan lembar kerja. Yang Bapak pilih untuk presentasi di depan adalah kelompoknya Zikri dan Fahri, Marvel sama Fajar. Tepuk tangan buat kelompok lain yang tidak presentasi silahkan menghadap ke depan. Kita dengarkan bareng-bareng penjelasan dari teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai berpikir komputasional. Perkenalkan, nama saya Fahri Adikri dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Zikri Saputra dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Fajar Kananto dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Marcelina dari Bandara dari absen 22.
Jadi dalam diskusi kami mengenai berpikir komputasional ini, kami mempresentasikan hasil pendataan sampah botol air mineral SMPNI Gagalasan dari bulan Juli 2025. Jadi dari data ini kami bisa mempelajari ya, ternyata sampah botol plastik memberikan sumbangan sampah paling besar daripada sampah jenis lain. Analisis dengan berpikir komputasional. Bentuk 1. Dekomposisi. Bagaimana cara mengajarkan data dari bentuk dari bahan ini? Dengan cara menjumlahkan sampah botol air mineral di SMPNI Gagalasan dan Juli mulai dari pekan pertama hingga pekan keempat. Pengamatan 2. Pengamatan pola. Apakah ada pola tertentu dalam data? Misalnya dari dengan jumlah terbanyak dihasilkan sampahnya. Ketahui bahwa Jumat dari pekan pertama hingga pekan keempat adalah hari terbanyak yang menghasilkan sampah plastik. Abstraksi. Dari tabel diketahui bahwa penghasil sampah botol terbanyak adalah hari Jumat, sedangkan penghasil sampah paling sedikit adalah hari Selasa. Algoritma. Pertama, amati tabel pendataan sampah botol plastik. Nomor 2, jumlah sampah yang dihasilkan di hari Senin, pekan 1 sampai pekan 4. Di algoritma tadi, dari hari Senin dari pekan 1 sampai 4 kita jumlahkan. Setelah itu hari Selasa dari pekan 1 sampai 4 kita jumlahkan seterusnya sampai hari Jumat pekan 1 sampai pekan 4 juga. Jadi kita ketahui bahwa hari Selasa adalah penyumbang sampah terendah, sedangkan hari Jumat adalah penyumbang sampah terbanyak. Aktivitas seputar. Lihat dari deretan Batam bahwa hari Jumat adalah penyumbang sampah botol terbanyak. Mungkin sekian dari kami. Selalu kita kami berharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin Bapak mempertegas dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 8. Kelompok 8 sudah menyampaikan gagasannya, idenya dengan cukup baik. Cuma mungkin karena masih pertama kali dan ini baru kenal dengan kalian, jadi bicaranya masih sedikit malu-malu ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak apresiasi keberaniannya untuk menyampaikan hasil diskusinya atau gagasan yang sudah dibangun dengan kelompoknya. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 8. Berikutnya, sebenarnya inti dari 4 pilar berpikir komputasional, sehingga tadinya datanya masih mentah, kemudian dapat informasi bahwa hari Selasa memberikan sumbangan sampah paling kecil dan hari Jumat itu paling besar, adalah dalam tahapan proses berpikir namanya algoritma atau penyusunan instruksi. Nah, penyusunan instruksi tadi dapat dibangun dari ketika kita mengolah data dengan cara menjumlahkan sampah yang dihasilkan dari hari Senin, dimulai dari pekan pertama sampai dengan pekan keempat, itu dijumlahkan pakai spreadsheet. Kemudian hari Selasa dari pekan pertama sampai dengan pekan keempat, dilanjut sampai hari Jumat dari pekan pertama sampai dengan pekan keempat, itu kan nanti dihasilkan, oh hari Senin hasil totalnya dari 4 pekan itu segini, hari Selasa selama 1 bulan atau 4 pekan itu segini, nanti kan kelihatan angka totalnya ya. Tadi kelompok 8 bisa menyimpulkan bahwa hari Selasa paling sedikit dan hari Jumat paling banyak itu dengan menjumlahkannya dari sini ya. Senin, pekan 1, 2, 3, 4 ditambah. Oke, dari sini bisa diterima penjelasan Bapak? Next. Berikutnya waktunya kita untuk bersenam. Ya, silakan keluarkan HP-nya masing-masing.
termasuk manfaat berpikir komputasional dalam mengelola data, membuat data menjadi yang sedikit. Karena jam pelajaran kita sudah mendekati bel akhir perpindahan jam, jadi sebelum Bapak tutup, marilah kita bersama refleksikan apa yang kita pelajari di hari ini. Nah, di depan sudah ada pertanyaan. Silahkan, pertanyaannya adalah apa manfaat berpikir komputasional saat mengelola data? Kira-kira ada manfaatnya nggak? Manfaatnya apa? Apa? Ada salah satu yang bisa membantu Bapak menjawab dengan lantang? Yuk, ada yang berani? Ya, Atta. Silahkan Atta, disampaikan. Lebih gampang? Karena apa? Bisa lebih gampang karena apa? Menurut Atta? Karena diolah dengan mengolahnya apakah asal-asalan atau ada prosesnya? Prosesnya apa saja? Di awal ada apa? Yang memecahkan masalah besar menjadi kecil? Algoritma akhirnya, awalnya ada komposisi, terus pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, baru yang terakhir adalah algoritma. Nah, ini sudah Bapak ringkas di depan. Berpikir komputasional itu sangat membantu ketika kita menyelesaikan masalah, entah itu masalah yang sederhana ataupun masalah yang kompleks. Karena kita masih di level sekolah menengah, artinya problem atau masalahnya itu masih masalah-masalah sederhana yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ya, Habib, di depan nampak bahwa berpikir komputasional membantu kita mengelola data secara teratur dengan menemukan pola, memilih informasi penting atau abstraksi, menyusun langkah yang jelas sehingga data lebih mudah dipahami dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Gitu ya. Next, Bapak lanjutkan. Prosedurnya ketika kita ingin memutuskan sesuatu, dimulai dari data, kita nyari masalah, setelah dapat datanya, kemudian kita olah agar menjadi sebuah informasi penting. Setelah dapat informasi, baru kita ambil keputusan. Keputusannya apa? Seperti tadi kita mengurangi limbah botol plastik dengan menggunakan tumbler. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, tindak lanjutnya adalah karena tadi masalahnya Bapak yang menyediakan. Next, pertemuan berikutnya Bapak kasih tugas untuk kalian nyari masalah sederhana yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian atau yang kalian jumpai misalkan ketika pulang dari sekolah melihatin apa yang sekiranya itu datanya bisa diambil, silahkan diamati. Besok datanya dibawa di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya adalah pertemuan minggu depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini Bapak cukupkan sampai sini. Sebelum Bapak akhiri, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Tadi yang membuka dengan doa adalah Farah dari ketua kelas, sekarang ditutup oleh wakilnya. Wakilnya ya. Oke, silakan dipimpin berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran. Baca bisa aja. Berdoa mulai.
Terima kasih Hakim. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita tutup atau Bapak tutup dengan salam. Bila ada kurangnya ketika Bapak menyampaikan informasi atau materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.